Pembelajaran daring, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga, SDN Bandung Rejasari 2, Kota Malang. Tahun pelajaran 2020-2021 pada semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK untuk kalian anak-anak kelas 4. Hari ini kita sudah masuk pada pelajaran ke-8 atau bab 8, yaitu tentang renang gaya bebas. Tetap semangat anak-anak dan tetap jaga kesehatan kalian walaupun kita masih tetap melakukan pembelajaran daring. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami gerak dasar satu gaya renang, yaitu menjelaskan dasar-dasar pengenalan air. Dan yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan gerak dasar satu gaya renang atau melakukan pengenalan air. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, tentang renang gaya bebas. Ada 5 poin atau 5 bagian yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, mengenali kondisi air, yang kedua adalah latihan mengapung, dan yang ketiga adalah latihan meluncur, dan yang keempat adalah latihan menggerakkan lengan, dan yang kelima adalah latihan menggerakkan kaki. Kalian juga dapat mempelajari dalam buku paket PJOK kalian, yaitu pada halaman 152 sampai dengan 156. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang, yaitu sebelum kita nantinya belajar bagaimana sih renang gaya bebas itu, apa aja kira-kira gerak dasar yang akan kita pelajari. Nah, sebagai permulaan kita akan belajar tentang mengenali kondisi air. Jadi, sebelum kalian melakukan aktivitas di dalam air, kapanpun itu, sebelum kalian berenang, kalian harus mengetahui dulu, mengecek keadaan kondisi air ini seperti apa. Apakah kolam ini dangkal ataukah kolam ini dalam. Jadi kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sesuai dengan 8.2 yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu silakan lakukan pemanasan sebelum berenang agar terhindar dari cedera. Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengenali kondisi air yaitu yang pertama tadi ialah melakukan pemanasan. Yang kedua adalah duduk di tepi kolam dan basahi tubuh sedikit demi sedikit. Kemudian, masukkan kedua kaki ke dalam air, lalu gerak-gerakkan. Nah, 2 poin ini adalah aktivitas atau gerakan di mana kalian akan beradaptasi dengan suhu yang ada di air. Jadi tubuh kalian ketika sudah mulai basah, mulai dari ujung kaki hingga nanti ujung kepala, maka kalian sudah dapat beradaptasi dengan baik dengan air. Kemudian, kalau sudah, masukkan tubuh secara perlahan ke dalam kolam renang. Dan yang terakhir, cobalah bergerak sambil berpegangan di tepi kolam. Jadi kalian tahu situasi dan kondisinya di dalam air. Oh, ternyata kolam ini dalam, oh ternyata kolam ini dangkal. Jadi, untuk kalian, aktivitas di dalam air ini adalah aktivitas yang harus diperhatikan betul. Karena kesalahan sedikit yang ada di dalam aktivitas air ini akan berakibat sangat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Oke, kita akan belajar yang kedua yaitu tentang latihan mengapung. Nah, mengapung dapat kalian lihat pada gambar 8.3. Di situ ada berlatih mengapung renang dengan menggunakan papan seluncur atau papan luncur. Nah, kalian dapat melakukan gerakan latihan mengapung, yaitu yang pertama, kalian dapat berpegangan pada dinding kolam atau berpegangan pada besi yang biasanya disediakan di samping kolam. Kemudian kedua kaki kalian luruskan ke belakang dalam posisi telungkup, kalian bisa mengamati gambarnya. Kemudian kedua kaki digerakkan sampai tubuh mengapung. Jadi gerakan kaki kalian boleh melakukan tendangan atau melakukan terserah kalian, yang penting kaki kalian bergerak sehingga nanti
proses akhirnya adalah sampai tubuh kalian terasa semakin ke atas dan mengapung. Setelah itu, kamu juga dapat menggunakan papan luncur sebagai alat bantu mengapung. Kemudian, cara melakukannya yaitu kedua tangan memegang papan luncur dan gerakkan kedua kaki diangkat sampai tubuh mengapung. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk latihan mengapung. Berikutnya, kita akan belajar tentang yaitu gerak dasar yang harus kalian lakukan sebelum kalian benar-benar melakukan aktivitas renang, yaitu adalah latihan meluncur. Langkah-langkah kalian meluncur dapat kalian amati pada gambar 8.4. Di situ ada berlatih meluncur renang gaya bebas. Silahkan kalian amati bagaimana posisi kaki, bagaimana awalan tangannya atau lengannya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian dapat berdiri pada tepi kolam dengan membelakangi dinding kolam. Kemudian berdiri dengan satu kaki dan kaki satunya menempel pada dinding kolam. Kalian bisa lihat pada gambar yang pertama. Kemudian kedua lengan luruskan ke atas dan condongkan badan ke depan dan bernafaslah dalam-dalam. Ingat anak-anak, ketika kalian bernafas di dalam renang, kalian harus bernafas menggunakan mulut, bukan lewat hidung. Kemudian, tolakkan kaki yang menempel pada dinding sampai tubuh terdorong ke depan. Jadi, ketika kalian melakukan meluncur, tolakan ini bukan ke atas, tapi ke depan. Seperti pada gambar ketiga. Kemudian, biarkan tubuh kalian meluncur atau berjalan sampai berhenti sendiri. Ketika sudah berhenti dan sudah kalian jaga keseimbangannya, maka kalian boleh berdiri lagi, kembali ke posisi awal. Nah, yang kemudian adalah setelah kita belajar meluncur, maka kita sudah mulai masuk pada gerakan yang selanjutnya, yaitu adalah latihan menggerakkan lengan. Dapat kalian amati pada gambar 8.5, di situ ada latihan menggerak-gerakkan lengan. Jadi, sebelum kalian melakukan aktivitas tadi kan kalian sudah melakukan pemanasan, sehingga pada saat kalian melakukan gerakan lengan kalian sudah lentur dan tidak kaku lagi. Setelah terbiasa dengan air di dalam kolam, kalian tadi sudah beradaptasi di dalam kolam, mulailah dengan berlatih menggerakkan lengan. Gerakan lengan ini bertujuan sebagai pendorong agar tubuh bergerak ke depan. Menggerakkan lengan dapat dilakukan dengan jongkok ataupun berdiri di dalam kolam. Kedua lengan digerakkan dari arah depan ke belakang dan dilakukan secara bergantian. Jadi, usahakan kalau kalian melakukan gerakan lengan ini harus kalian lakukan secara bergantian. Lakukan saja dengan berdiri seperti gambar dulu, kemudian nanti kalau sudah bisa dapat kalian lakukan pada saat kalian melakukan gerakan luncuran. Dan yang terakhir adalah latihan menggerakkan kaki. Sesuai dengan gambar 8.6 dan 8.7, di situ ada latihan menggerakkan kaki. Dalam berenang, gerakan kaki juga sama pentingnya seperti gerakan lengan, karena apabila gerakan kaki kurang tepat, maka laju tubuh juga akan lambat. Jadi gerakan lengan dan kaki ini harus bersinergi anak-anak, harus terkoordinasi dengan baik. Latihan menggerakkan kaki ini dilakukan dengan cara menggerakkan kaki ke atas dan ke bawah. Gerakkan kaki hingga posisi badan kalian mengapung. Jadi, setelah gerakan kaki dirasa sudah baik, maka dapat dilanjutkan dengan memposisikan tubuh sejajar permukaan air. Jadi, silahkan kalian amati yang ada pada gambar 8.7. Di situ, posisi lengan, posisi tangan harus selalu lurus. Jadi, tidak boleh sikunya ditekuk sehingga menahan beban tubuh kalian. Jadi, tetap harus lurus sehingga gerakan yang dimunculkan oleh kaki dan lengan bisa membuat badan kalian mengapung dengan sendirinya dan akhirnya dapat melaju ke depan. Nah, itulah tadi pengenalan kondisi air yang harus kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar tentang aktivitas dalam air, yaitu renang gaya bebas. Dan hari ini ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Untuk hari ini kalian tidak melakukan aktivitas gerak, jadi kalian harus
merangkum materi tentang renang gaya bebas pada hari ini. Jadi Pak Lutfi tadi sudah memberikan slide-nya. Silahkan kalian rangkum hal-hal yang kalian rasa penting dan perlu. Jadi tidak perlu kalian tulis semuanya. Setelah itu, kalian dokumentasikan berupa foto kolase, kemudian kalian kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Silahkan kalian catat tugas hari ini dalam buku catatan PJOK kalian, karena ini juga nantinya akan kalian gunakan untuk belajar. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, tetap semangat anak-anak dan selalu semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.